Rina ini senang, Anis happy, wow, and awesome ya. Aku bacanya apa ya? Gembira dan semangat. Oke, baik. Sepertinya tidak ada ini ya, tidak ada perasaan yang tidak semangat ya. Oke, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, izin saya share screen saya masih seputar cerita kita semalam ya. Sebelumnya, tapi nanti kita akan coba berdiskusi lebih dalam lagi ya, berdiskusi lebih dalam lagi bagaimana sih membuatkan aksi nyata gitu ya. Nah, semalam Bapak Ibu saya sudah sampaikan beberapa cara belajar, ya, cara mudah belajar di PMM. Ya, semalam yang pertama itu ya buka PMM gitu ya. Nanti akan kita praktekkan Bapak Ibu mohon kalau ada perangkatnya lebih dari satu boleh gunakan dua-dua perangkatnya sambil kita nge-zoom sambil kita praktekkan boleh. Tapi pun kalau langsung dengan perangkat yang sama pun kita lakukan boleh juga ya. Nah, cara mudah sebenarnya sangat mudah ya mengerjakan aksi nyata di BNN itu menurut saya sangat mudah karena seperti saya bilang semalam polanya sama ya, polanya sama dari semua topik pelatihan mandiri. Yang pertama kita buka PMN, klik fitur pelatihan mandiri, lalu kita pilih topiknya ya, kita klik topik yang akan kita pelajari yang menurut kita apa sih yang kita butuhkan saat ini ya, yang tersedia di PMN itu. Nah, kemudian kita pilih topik yang dibutuhkan ya, pilih modul ya seperti yang saya jelaskan semalam bahwasanya setiap topik itu ada beberapa modul. Nah, kita pilih dulu modul pertama. Nah, modul ini ada beberapa materi gitu ya. Nah, kita buka modulnya, lalu kita pilih materinya. Lalu kita tonton materinya itu tersaji biasanya dalam bentuk video, walaupun memang ada beberapa dalam bentuk dokumen gitu ya. Tapi banyakkan itu dalam bentuk video. Jadi kita dengarkan aja, kita tonton aja. Kalau mau pakai headset mendengarnya boleh, mau sambil golek-golek boleh, mau sambil masak boleh, mau sambil menggoreng boleh, terserah. Yang mana nyamannya Bapak Ibu. Kemudian ada refleksi, ya kita isi refleksi sesuai dengan pertanyaan. Nah, itu yang akan kita ulangi langkah 6 sampai 8. Kemudian kalau sudah selesai semua modulnya, lalu kita pilih lagi kalau sudah semua selesai materinya, lalu kita ulangi langkah 5, kita pilih modul kedua, modul ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita praktekkan nantinya, mari kita praktekkan Bapak Ibu, kita buktikan apakah benar seperti itu polanya gitu ya. Apakah memang seperti itu? Nah, yuk Bapak Ibu silahkan kita sama-sama buka ya. Bapak Ibu yang ada di sana yang sedang mendengarkan mengikuti kita, boleh kita buka semua PMM kita. Saya ulang lagi, kita ketikkan platform Merdeka Mengajar ya. Platform Merdeka Mengajar. Oke. Nah, ini biasanya kita diarahkan ke sini ya, karena sudah sangat sering ini digunakan oleh banyak guru, nah, maka biasanya dia langsung highlight di atas gitu ya. Nah, situsnya sebenarnya ini https://guru.kemdikbud.go.id ya. Nah, kita klik, oke kita klik. Nah, maka kalau kita sudah pernah login dia sudah pasti langsung ke sini ya, langsung halaman beranda. Di sini ada pelatihan mandiri. Ya, ini ada pelatihan mandiri. Silakan Bapak Ibu boleh kita ikuti pelan-pelan ya. Bagi yang Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti pelatihan mandirinya, membuka pelatihan mandiri, boleh ikuti pelan-pelan. Kalau ada kendala nanti boleh di kolom chat atau boleh langsung raise hand ya Bapak Ibu. Boleh diulang, kita minta diulang boleh. Ya, raise hand aja. Biar nanti Bu Agustina bantu melihat ya, memantau. Oke, nah ini di pelatihan mandiri seperti saya bilang tadi kita klik pelatihan mandiri. Nah lalu kita klik topik, ya ada topik kita klik topiknya. Nah lalu di sini ada banyak topik ya, ada banyak topik yang disediakan. Nah kita pilih yang mana sih yang mudah buat kita, ya yang mana sih yang kita butuhkan, yang mana sih kita butuhkan. Nah tentu memang yang dua ini kalau boleh saya rekomendasikan yang dua ini memang dipelajari dulu ya, kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, ini dasar konsep kita nanti mengikuti topik-topik yang lain. Ya, jadi kita paham dulu kurikulum Merdeka itu apa sih? Kenapa sih kurikulum itu perlu berubah gitu ya? Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Apa sih yang diharapkan
dengan pelaksanaan Merdeka Belajar itu. Jadi kita lebih paham. Lebih paham, kalau konsepnya ini kita paham, nanti Bapak Ibu akan mudah memahami topik-topik yang lain. Ya, akan sangat mudah. Nah, kita buktikan kalau tadi ya, saya bilang di sini urutannya ya. Kalau tadi di sini ya, buka PMN, klik fitur pelatihan mandiri, klik topik, lalu pilih topik yang dibutuhkan. Nah, kita balik ke sini lagi ya. Nah, contoh kita butuh kurikulum merdeka. Iya, saya ingin belajar. Saya belum paham sebenarnya gimana sih kurikulum merdeka itu. Kenapa sih harus berubah? Dulu ada K13, ada ini. Kenapa harus berubah? Nah, kita boleh pelajari dulu dari sini. Ya, kita klik kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Nah, seperti saya bilang tadi. Nah, kurikulum merdeka ini setiap topik itu ada modulnya. Nah, setiap topik ada modulnya. Ya, kita bisa lihat ini, pilih modul pertama gitu ya, seperti ini. Nah, memang sebaiknya modul ini dikerjakan berurut gitu, berurut runtun dia dari atas. Nah, kalau di sini dia punya dua modul, ya, dia punya dua modul, maka nanti apa namanya, langkah ke 6, langkah ke 9 ini akan kita lakukan sebanyak 2 kali. Ya. Nah, modul ini kita klik modul. Ya, modul pertama itu judulnya makna kurikulum dalam pendidikan. Ya. Kita klik, nah di sini ada beberapa materinya. Ya. Modulnya ada beberapa materi. Yang pertama itu tentang kurikulum, yang kedua kurikulum dalam pembelajaran. Ya. Jadi di topik Merdeka Belajar ada 2 modul. Di dalam modul itu kita pilih modul pertama, ada 2 materi gitu. Ada dua materi yang harus kita tuntaskan. Yang pertama tentang kurikulum, yang kedua kurikulum pembelajaran. Nah, materinya di mana gitu? Materinya di sini. Ini dia yang harus kita selesaikan, ya. Sama seperti kita biasanya di sekolah. Di sekolah biasanya ngajar anak-anak ya, kita sampaikan materinya, kemudian kita tes pemahaman anak-anak kita. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga yang berlaku di PMM ini. Ya, ini kita lihat materinya diberikan dalam bentuk video. Ya, kita putar saja Bapak Ibu. Kita dengarkan videonya. Nah, seperti ini ada kira-kira 11 menit ya, 11 menit atau 12 menit lah. 12 menit. Salah tambahan gue, Kita dengarkan aja. Bagaimana nyamannya kita mendengarkan, mau pakai headset, mau sambil golek, mau sambil menggosok, boleh. Nah, kita selesaikan dulu ini. Kalau sudah selesai, biasanya dia akan berwarna hijau ya. Kalau sudah selesai kita tonton, dia akan berwarna hijau. Kalau belum selesai, kalau belum kita tonton, dia masih warna abu-abu. Nah, lanjut. Yang kedua, mengapa kurikulum perlu berubah? Perlu diubah. Nah, lanjut, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, itu kita dengarkan Pak pemaparan-pemaparannya itu. Nah, ini kira-kira ada sekitar 6 menit. Kalau tadi ada 11, ya ada 12, ini 6. Kita genapkan 18 menit. Ya. Lalu ini mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini sekitar 8 menit. Berarti tadi 18, ada 26 menit. 26 menit. Lalu kita selesaikan. Oke, ini kita lihat latihan pemahaman. Nah, latihan pemahamannya ini Bapak Ibu kita tinggal menjawab ini. Ya, kita menjawab. Biasanya latihan pemahamannya ini biasanya sebanyak jumlah video yang ditayangkan. Ya, seperti ini ada 3. Nah, itu karena di sini ya, di sini karena ada 3 materinya ya. Ada apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Nah, itu biasanya. Jadi kalau videonya ini 2, biasanya latihan pemahamannya ini 2. Kalau ini 5, biasanya latihan pemahamannya ini 5. Jadi satu topik, satu materi biasanya dikasih 1 pertanyaan. Nah, kalau ini sudah selesai, lanjut kita ke cerita reflektifnya. Ya, cerita reflektif, pertanyaannya ini kita baca aja Bapak Ibu. Nah, di sini nggak ada istilah salah dan benar Bapak Ibu. Nggak ada istilah salah dan benar. Nah, tinggal kita jawab aja sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan pengalaman kita. Nah, jika dibandingkan saat Ibu dan Bapak Guru menjadi murid dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa saja yang berbeda? Nah, tinggal kita jawab apa sih yang berbeda ketika kita murid dan
melihat murid sekarang. Nah, tentu pengalaman Bapak Ibu dengan pengalaman saya tentu berbeda, ya. Maka ini sebaiknya dijawab masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, nah lanjut. Nah kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke topik berikutnya. Nah topik berikutnya ini ada satu materinya ya. Sorry, materi berikutnya hanya ada satu. Ya, kita lihat. Ini sekitar 8 menit dari 26 berarti sekitar 32 menit ya, 32 menit. Kita mendengarkan videonya. Oke. Nah, lalu seperti tadi, berulang lagi. Berulang latihan kepemahaman, lalu cerita reflektif. Nah, kalau sudah, kita tinggal post test. Ya, kita kerjakan post testnya ini. Nah, ini saya sudah selesai. Ya, post testnya ini Bapak Ibu boleh kita ulangi kok. Nah, kalau gagal kita ulang, kalau gagal boleh kita ulang. Nah, tips dari saya kalau ingin mengerjakan post test ini biasanya ya salah satu cara yang saya lakukan sembari saya dengarkan videonya, lalu saya kerjakan post testnya. Ya, saya rasa nggak masalah ya Bu Agustina ya, cara seperti itu ya. Sambil saya mendengarkan videonya, saya baca post testnya. Kira-kira menyalahi nggak itu Bu Agustina? Bapak Ibu, sambil mendengarkan videonya, kita kerjakan post testnya. Kira-kira menyalahi nggak itu Bapak Ibu? Boleh dong dijawab, diketik boleh. Sambil mendengarkan videonya, kita kerjakan post testnya. Kira-kira itu menyalahi, itu sering praktek itu sering saya lakukan, ya. Jadi ya saya sambil mendengar, lalu cara kita, gaya kita belajar itu kan berbeda-beda ya. Gaya kita belajar berbeda-beda, yang saya rasa nggak ada yang kita langgar di situ ya. Kita kerjakan aja sambil satu tag. Makanya saya memang biasanya menggunakan laptop gitu ya. Jadi saya buka dua tag seperti ini, ya saya dengarkan videonya sambil saya kerjakan ini ya post testnya. Tapi memang post test ini tidak akan terbuka kalau kita belum membuka, belum mempelajari semua materi-materi itu, belum melakukan langkah-langkah itu. Ya, jadi seandainya saya gagal, ya kalau saya gagal ada beberapa yang salah, maka langkah yang tadi saya lakukan. Ya, saya sambil dengarkan video, lalu saya kerjakan post testnya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, maka kita balik ke awal. Ya, ini kita balik ke awal. Nah, lanjut kalau tadi kan ada dua modul. Ada dua modul. Nah, kita lanjut modul kedua. Ya, modul kedua. Nah, ini dia. Modul kedua lebih sedikit lagi. Nah, ini modul kedua ini videonya ada ini tadi 6 menit, berarti 32, sekitar 38 menit atau 39 menit. Oke, mendengarkan videonya. Nah, lanjut ini lagi ada sekitar berapa? Ini beberapa menit ini. Ya, capaian pembelajaran ini tadi 39 tambah 10 tambah 11 ya 50 menit. 50 menit. Kalau kita baca, kalau kita lihat itu hitung ya Bapak Ibu, itu sebenarnya nggak susah, nggak lama mengerjakannya ya, sangat mudah. Ini 40, tadi 50 menit ya, 56 menit gitu ya. Oke, kalau kita akumulasi waktunya, nah ini ada boleh kalau kita baca ini materinya ini, nah ini biasanya paling apa namanya infografis yang perlu kita pelajari hanya selembar aja biasanya. Oke, nah jadi lanjut video berikutnya, ini ada 3 video. Berikutnya, oke, kita 6 menit, berarti ada ya 1 jam, boleh saya bilang ini 1 jam. Baru lanjut yang terakhir ini, yang terakhir ini sekitar 10 menit, ya 1 jam 10 menit. Jadi kalau bisa saya estimasikan, saya kumpulkan, saya rekap, menyelesaikan topik satu ini Bapak Ibu, menyelesaikan belajarnya tidak sampai 2 jam. Ya, untuk kurikulum merdeka, ya, tidak sampai 2 jam untuk menyelesaikan belajarnya gitu. Untuk belajar, kita boleh tempuh itu 2 jam. Kira-kira ya, kurang lebih sekitar seperti itu. Jadi nggak perlu lama-lama, nggak perlu apa ya, kalau kita buatkan di RHK pun semuanya menyelesaikan di asli nyata, ya nggak perlu harus berminggu-minggu mengerjakannya, menyelesaikannya. Oke, nah itu tadi kita lihat kurikulum merdeka, kita cek lagi Merdeka Belajar.
sama polanya sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Jadi nggak susah. Begitu sekali kita lakukan, melakukan yang berikutnya sama aja gitu. Lihat modulnya, ini ada 5 modul. Ya, pilih modulnya, modul pertama, kerjakan dulu modul pertama, lihat ada materi, ya, buka topik, buka videonya, ya, dengarkan, lalu kerjakan pemahamannya, latihan pemahamannya, lalu tuliskan cerita refleksifnya. Seperti itu terus. Sampai semua saya sudah menyelesaikan beberapa aksi nyata, semua sama polanya. Ya, nih. Oke. Nah, tadi saya bilang kalau sudah selesai, ini seperti ini ya. Kalau sudah selesai, sertifikat tersedia, dia sudah warna hijau. Jauh. Nah, jadi gampang. Gampang kita melihat, oh yang mana Bu Meda, yang mana yang sudah selesai, yang mana Bu Meda yang belum selesai gitu. Melihatnya gampang, langsung di highlight dengan warna-warni. Ya kalau udah kita pelajari, ya warna biru ini ya udah selesai dipelajari warna hijau nih. Nah tapi ada nggak yang belum selesai dikerjakan? Ada nih. Kalau ini belum ada saya pelajari atau mungkin sudah saya pelajari tapi belum tuntas. Jadi saya mau baca dulu, lihat dulu ya. Nah, saya lihat ini masih pelajari materi gitu. Saya mau lihat dulu sudah pernah nggak saya buka ini. Nah, ini masih abu-abu semua. Abu-abu, ini masih abu-abunya. Berarti dengan kata lain, ini belum pernah saya buka. Belum pernah sama sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini post testnya biasanya ini baru bisa dibuka kalau kita sudah menyelesaikan materi yang 5 ini. Barulah post testnya ini bisa kita kerjakan. Jadi memang dia harus beruntun ya Bapak Ibu. Berurut dia dari modul 1, selesaikan materinya, selesaikan refleksinya, kemudian selesaikan latihan pemahamannya, lalu isi cerita refleksinya. Nah, harus mengikuti itu alurnya. Begitu saja monoton, ya, berulang, begitu saja terus berulang sampai hampir sampai semua materi itu bisa kita pelajari. Nah, selanjutnya ini tadi ya, ini sudah ada warna hijau, sedia sertifikat. Nah, lanjut nih di sini saya punya, nah ini warna biru ini, warna biru. Warna biru ini tulisannya praktekkan aksi nyata. Dengan kata lain, ini materinya sudah saya pelajari semua. Post testnya sudah lulus semua. Ya, tinggal mengerjakan aksi nyatanya. Jadi saya dulu mengerjakan aksi nyata, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini abu-abu malah. Ya, ini ada baru abu-abu. Ya, tapi ada tulisannya menunggu hasil validasi. Agak berbeda dengan abu-abu yang pertama tadi. Kalau ini abu-abunya masih menulis materi nggak modulnya nih. Yang ditulis masih 3 modul. Oke. Kemudian keterangan singkat. Tapi kalau kita sudah mempelajarinya, sudah kita buatkan aksi nyatanya, tinggal menunggu aksi nyata kita itu divalidasi atau enggak. Ya. Nah, ini menunggu hasil validasi. Saya ada punya 2 ini. Menunggu hasil validasi. Menunggu hasil validasi. Nah, ada beberapa yang sudah saya pelajari, namun belum saya kerjakan aksi nyatanya. Ya. Dan sudah ada banyak sertifikat yang tersedia. Oke. Nah, itu